Assalamualaikum guys, halo, ketemu lagi bersama saya Dewi di channelnya Story Horror. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin ya, yang berjudul Lelembut Pengantar Emas. Sebelum saya lanjutin ceritanya, bagi kalian yang sudah mendengarkan, terima kasih, dan jika berkenan tolong di subscribe, like, dan share ya, agar saya lebih semangat lagi untuk menceritakan kisah horor lainnya, dan biar saya lebih baik lagi untuk mengkoreksi cerita-cerita lainnya ya. Ya namanya juga baru belajar ya guys ya. Oke, kita lanjutkan ceritanya ya. Semua orang tersontak kaget akan kedatangan Kang Darman yang tiba-tiba. Kang Darman kini telah kembali. Namun sedikit aneh terlihat oleh para tetangga. Kang Darman tiba di sana sertai 2 orang polisi dan seorang dokter menyertainya. Lastri yang telah hancur hatinya karena telah ditinggal pergi anaknya, kini emosinya semakin berontak tak kalah sosok Kang Darman berada di hadapannya. Lastri pun dengan berjalan sambil menatap Kang Darman mulai mendekat. Plak! Sebuah tamparan keras bersarang di wajah Kang Darman. 3 minggu sudah kamu meninggalkan kami, Kang. Bayangkan, 3 minggu kamu pergi meninggalkan aku dan anak-anak tanpa memikirkan kami, seluruh Lastri dengan emosinya. Kang Darman terdiam. Lihat sekarang, anakmu Asih kini telah mati meninggalkanku, anak perempuanku satu-satunya, tambah Lastri. Maafkan Akang, Neng. Akang tak bermaksud untuk meninggalkan kalian. Akang menyesal datang kembali dalam keadaan anak kita yang tiada, lirik Kang Darman menyesali perbuatannya. Lalu seorang polisi menghampiri Lastri dan Kang Darman. Maaf Bu, bukannya bermaksud saya ikut campur dalam keadaan ini, tapi kami dari pihak kepolisian bermaksud untuk mengotopsi jasad anak ibu dikarenakan kematian anak ibu itu kurang wajar. Informasi kami peroleh dari warga sekitar sini, jadi saya izin untuk melakukan tugas kami, Bu, ujar seorang polisi. Apa maksud Bapak? Bapak ini ingin menambah penderitaan saya, Pak, jawab Lastri. Singkat cerita, perdebatan yang sangat hebat terjadi antara Kang Darman, Lastri, dan pihak kepolisian. Para tetangga yang mulai panik melihat hal ini terjadi. Namun akhirnya otopsi jasad Asih pun disetujui oleh semua pihak. Kemana saja Kang selama ini, Kang Darman? Tanya Kang Soleh. Banyak hal yang kulakukan, Leh. Hidupku sangatlah buntu di sini. Aku ingin berubah hidupku demi anak dan istriku, Soleh, jawab Kang Darman. Terlihat kini Lastri masih menahan emosinya yang kerap kali ingin memuncak terhadap Kang Darman. Kang Darman pun mendekati istri Lastri. Tak lupa para tetangga pun memberi ruang terhadap mereka untuk berkomunikasi. Kesedihanmu akan kehidupan kita akan lalu. Itu merupakan cambuk bagi Akang, Neng. Akang merasa hidup Akang tidak berguna waktu itu. Akang tidak tahan melihatmu selalu termenung dan menangis meratapi kehidupan ini, Neng, ucap Kang Darman sendu. Lastri hanya terdiam menahan amarah selama ini yang ia pendam. Kini Akang kembali untuk memperbaiki semuanya, Neng. Akang berjanji mulai hari ini akan menjadi suami yang bertanggung jawab dan memenuhi semua keinginanmu, Neng, ujar Kang Darman meyakinkan. Kalaupun kini Akang dapat memenuhi semua keinginanku, apakah Asih akan kembali, Kang? Di mana pikiranmu kemarin-kemarin, Kang Darman? Lastri menjawab. Kesalahanku, Neng. Akang pun tak menyangka Asih anak kita akan mengalami hal seperti ini. Akang berjanji Akang mengungkap kematian Asih, Neng, Kang Darman berkata sambil nangis. 1 bulan telah berlalu setelah Asih meninggalkan Lastri dan Kang Darman untuk selamanya. Kini rumah tangga Lastri dan Kang Darman terlihat sedikit membaik, walaupun kini Lastri terlihat masih sedikit cuek terhadap Kang Darman. Assalamualaikum, terdengar suara seseorang memberi salam di rumah Kang Darman. Terlihat seorang polisi dan dokter yang bersama Kang Darman tempo hari kini berada di rumah Kang Darman. Niat kedatangan mereka adalah untuk memberikan hasil otopsi dari kematian Asih.
Mereka berkata hasil dari penyelidikan yang dihasilkan ASI mengalami keracunan dan keterlambatan pengobatan membuat keracunan ASI semakin membuatnya buruk. ASI anakku, maafkan ibu nak, karena ibu tidak ada di sampingmu, kini kau telah tiada meninggalkan ibu. Lirih ASI sambil mengenang kebersamaan bersama anaknya ASI. Beberapa minggu setelahnya, Lastri kini mulai bisa menerima kenyataan pahitnya ditinggal sang anak. Dan tak lupa pula, kini keadaan ekonomi Lastri dan Kang Darman pun sedikit membaik. Tak ada lagi raut wajah sedih akan kekurangan pangan dan kebutuhan di wajah Lastri. "Kang, apa pekerjaanmu sekarang?" tanya Lastri. Kang Darman tersenyum. "Saat Akang pergi, waktu itu tak sedikit pun uang yang Akang miliki. Berbekal sepasang baju ganti di rumah ini, Akang memberanikan untuk pergi berjalan ke kota sana, Neng," ucap Kang Darman. "Anggap saja ini adalah jawaban dari doa-doa kita, Neng. Sekarang Akang dipercaya oleh seorang pengusaha untuk mengurusi bisnis barunya yang berkembang pesat," tambah Kang Darman. 2 tahun telah berlalu, kini tak terasa Kang Darman dan Lastri terlihat berbeda dari kehidupan sebelumnya. Saat ini Kang Darman mampu membeli sepetak tanah dan membangun rumah. Tak sampai di situ, Kang Darman pun saat ini tengah membangun peternakan besar di kampungnya. Kang Soleh sekarang pun mengikuti Kang Darman sebagai orang kepercayaannya. "Leh, aku butuh 5 orang untuk membangun peternakan ini. Coba kamu cari yang bersedia bekerja denganku," ucap Kang Darman kepada Soleh. Singkat waktu, peternakan pun dibangun. Terdapat 5 orang pekerja dari kampung tersebut. Yana, Kiki, Busron, Ujo, dan Wahyu adalah pekerja bangunan yang Kang Soleh pilih kala itu. "Kang, sudah tahu kejadian kemarin sore?" tanya Lastri. "Kenapa, Neng?" jawab Kang Darman. "Akang tahu tetangga kita, Kang Edo, kemarin mendadak Kang Edo terjatuh saat ngarit, Kang. Dan sekarang keadaannya sangat memprihatinkan. Kini Kang Edo terbaring kaku di rumah, tapi yang aneh matanya terus melotot tanpa terpejam, Kang," ucap Lastri. "Sebaiknya kita tak usah datanglah, Neng," ketus Kang Darman. Lastri terkaget atas jawaban Kang Darman. Lalu Kang Darman menjelaskan bahwa dulu Kang Edo adalah orang yang tidak pernah mau mengenalnya, boro-boro menyapa, melihat pun tak sudi. Kang Darman pun lalu bergegas pergi tanpa mempedulikan Lastri. Lastri hanya terdiam, kaget dan heran atas perubahan perilaku Kang Darman sekarang. Malam pun tiba. Terlihat oleh Lastri Kang Darman seperti sedang bersiap pergi. Benar saja, tak lama Kang Darman pun keluar tanpa memberitahui kepentingannya kepada Lastri. Lastri hanya memandang dari balkon kamar atas rumahnya. Singkat waktu, Kang Darman pergi menuju peternakan yang sedang dibangun. Kang Darman pun lalu turun dari mobilnya. Terlihat di sana para pegawai Kang Darman sedang asik bermain gitar dan sambil meminum kopi. Namun Kang Darman tidak langsung menemui mereka dan berjalan menuju gudang penyimpanan alat-alat bangunan. "Kik, Darman anakku, lama sekali kau datang," tanya seorang wanita tua. Wanita tersebut adalah wanita yang selalu memanggil Kang Darman di awal cerita ini. Pakaiannya lusuh, wajah sangat tua, matanya tajam dan giginya terdiri dari taring saja. Baunya sangat amis, rambutnya putih dan mulutnya selalu mengeluarkan darah. Dialah lelembut hutan pesugihan yang diceritakan seseorang di awal cerita saat Kang Darman beristirahat mencari pekerjaan. Kang Darman dan Lastri kembali pulang menuju ke kediaman mereka. "Sebaiknya Akang memeriksakan kesehatan Akang ke dokter, Kang," bujuk Lastri. "Sudah diam, Akang tidak apa-apa, Akang hanya sedikit pusing. Kita pulang saja," sahut Kang Darman. Di depan rumah Lastri pun turun dari mobil, tapi Kang Darman tidak ikut masuk ke dalam rumah. "Neng, kamu masuk duluan saja, Akang ada keperluan mendadak," ucap Kang Darman. Tak lama Kang Darman pun melanjutkan perjalanannya menuju peternakannya yang tengah dibangun. Tak berselang lama Kang Darman tiba di sana. Terlihat Kang Soleh sedang mengawasi pembangunan dari peternakan tersebut. "Apa semua baik-baik aja, Leh?" tanya Kang Darman.
Kang Soleh menerangkan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun saat itu Kang Soleh memberitahukan bahwa beberapa hari yang lalu para karyawan mengalami hal-hal sedikit menyeramkan. Kang Soleh berkata bahwa kerap kali para karyawan melihat sosok-sosok yang cukup menyeramkan. Bahkan Kiki dan Burso pernah sekali ditarik oleh tangan yang entah siapa saat mereka menyalakan air di kamar mandi. Kang Darman hanya berkata bahwa hal tersebut bukanlah hal besar, dan Kang Darman hanya menyuruh Kang Soleh untuk fokus saja menyelesaikan pekerjaannya. Kang Darman diam di sana cukup lama hingga waktu sore datang. Semua karyawan tengah bersiap pulang dan hanya menyisakan Kiki yang sedang membersihkan peralatannya. "Belum pulang kamu, Ki?" tanya Kang Darman. Kang Darman, belum Kang. Kiki mau membersihkan peralatan dulu, jawab Kiki. Kang Darman hanya mengangguk atas jawaban Kiki tadi. Tiba-tiba suara Eyang terdengar seolah membisik di telinga Kang Darman dan segera menyuruhnya pergi ke gudang peternakan. "Darman, datanglah padaku, kutunggu kau di gudang pemujaanmu," bisik Eyang. Tak lama Kang Darman bergegas pergi ke gudang peternakan di sana, lalu menyuruh Kiki untuk bergegas pulang saja. Kik Darman, satu tumbal telah kuambil darimu, kini saatnya kau datang ke gunung untuk melakukan semedi. Lalu ambillah air daunnya, lalu kau siramkan ke peternakan dan rumahmu. Hal ini mesti kau lakukan agar gaib bisa menutupi apa yang kau lakukan selama ini, ujar Eyang. "Eyang, Seedo telah kupersembahkan padamu dan aku pun telah menerima emas yang telah para lembut antarkan padaku. Eyang, sudilah. Untuk saat ini aku minta suatu permintaan lagi darimu," ucap Kang Darman. Kik, aku sangat senang dengan manusia yang serakah sepertimu, Darman. Kik, kelakar Eyang mendengar ucapan Kang Darman. "Apa yang kau minta, Darman?" tambah Eyang. "Kini harta kekayaan telah kuraih, tapi aku ingin mempunyai nama besar di desaku. Aku mohon kepadamu, Eyang, sekiranya sudi untuk membantuku mendapatkan jabatan dan nama besar di sini, Eyang," pinta Kang Darman. Kik, sungguh hal yang mudah, ucap Eyang. Lalu di saat Eyang dan Kang Darman tengah berbincang, terdengar suara kayu patah yang terinjak di luar sudut gudang. "Siapa itu?" kaget Kang Darman. Kang Darman lalu keluar dan langkah terkejut melihat Kiki ada di sana. "Kenapa kamu masih di sini? Apa yang kamu ngintip saya?" tanya Kang Darman marah. Maaf Kang, saya hanya ingin mengambil cangkul saja yang ketinggal di dalam, Kang," ucap Kiki. Lalu Kang Darman segera menyuruh Kiki untuk mengambil cangkulnya dan mulai memerintahkannya untuk segera pergi dari sana. Kiki pun lalu bergegas pergi meninggalkan gudang dan tak lupa membawa cangkul yang sempat tertinggal. "Permisi Kang, saya pamit dulu," ucap Kiki. Kang Darman hanya melotot marah melihat Kiki kala itu. "Kurang ajar, apa dia mendengar perbincanganku tadi ya?" pikir Kang Darman. Kemudian setelah Kiki pulang, Kang Darman memasuk kembali ke dalam gudang, namun Eyang telah pergi meninggalkannya. Kang Darman pun merasa kecewa dan marah dengan kejadian tersebut, hingga datanglah sebuah bisikan gaib kembali. "Satu orang sudah mendengarkan perkataanmu, sekarang kamu harus memilih jiwamu yang kuambil atau dia yang telah mendengar perbuatanmu, Darman," ucap suara gaib itu. Kang Darman begitu terkejut mendengar bisikan itu. Dugaannya bahwa Kiki sudah mendengar percakapan dengan Eyang ternyata benar. "Mampus aku, sialan kamu Kiki," ujar Kang Darman marah. Cerita beralih kepada Kiki yang tengah berjalan pulang sambil setengah berlari. "Astagfirullahaladzim, Kang Darman ternyata pesugihan, karena ego ternyata ditumbangkan, ya Allah," ucap Kiki dengan rasa takut sambil berjalan. Tak lama lalu terdengar suara mobil dari arah belakang Kiki, dan ternyata itu adalah mobil Kang Darman. Kang Darman ternyata mengejar Kiki. "Ki, tunggu kamu!" teriak Kang Darman. Kiki lalu mau menoleh dan terkejut melihat sosok Kang Darman dan ada di depannya. Ada apa, Kang?" tanya Kiki ketakutan. Ketakutan Kiki sangat jelas terlihat di wajahnya, apalagi sekarang Kang Darman orang yang sudah menumbalkan Ang Edo yang juga ketahui Kiki ada di depannya. Kang Darman hanya melihat Kiki dengan tajam dari atas sampai bawah.
Aku butuh bantuanmu membeli beberapa barang. Kamu bantu saya sekarang, nanti aku kasih kamu uangnya untuk istrimu, ucap Kang Darman. Kiki semakin ketakutan tak kala Kang Darman mengatakan hal itu, namun dengan memaksa Kang Darman tetap mengajak Kiki untuk ikut dengannya. Sembari mengancam apabila menolak, Kang Darman akan membayar gajinya minggu ini, tidak akan membayar gajinya minggu ini. Dengan termaksa Kiki pun menuruti keinginan Kang Darman. Di perjalanan Kang Darman tidak berbicara sama sekali kepada Kiki. Wajahnya begitu marah, terlihat jelas di wajahnya. Kang, bukankah ini jalan menuju gunung, Kang? Tanya Kiki. Sudah kamu diam, banyak kayu yang mesti aku bakar di gunung ini. Aku sudah membayar orang untuk memotong beberapa pohon di sini, ujar Kang Darman. Tak berapa lama Kiki dan Kang Darman lalu tiba di sebuah jalan yang sepi dan sangat rindang oleh pepohonan. Terlihat sama sekali tidak ada tanda-tanda aktivitas manusia di sana. Kamu tunggu di sini, ucap Kang Darman. Beberapa menit menunggu Kang Darman, Kiki masih dihinggapi rasa takut dan keraguan saat itu. Lalu tak berselang lama terdengar suara seorang oleh Kiki. Ki, sini turun sebentar, bantu saya, terdengar suara Kang Darman memanggilnya. Lalu Kiki pun menuruti Kang Darman dan pergi ke arah suara yang Kang Darman manggil. Dan jelub, sebilah pisau tiba-tiba menusuk ke perut Kiki. Kang Darman, ucap Kiki sembari memandang wajah Kang Darman yang sudah merasuki nafsu setan. Kang Darman pun tak henti-hentinya memandang dengan tajam wajah Kiki yang kini tertikam. Maafkan aku, Ki, kalau bukan keisenganmu mengintipku tadi, ini tidak akan terjadi, tegas Kang Darman. Saat itu pun Kiki terjatuh tak bernyawa. Kang Darman dengan wajah puasnya segera membawa jasad Kiki ke sebuah jurang di hutan sambil melempar jasad Kiki ke sana. Lalu Kang Darman kembali ke mobilnya. Di perjalanan dengan wajah yang sangat menakutkan, tiba-tiba Kang Darman tertawa bahak-bahak. Hahaha, mampus kau Kiki, hahaha. Sudah dulu guys ceritanya, nanti disambung lagi ya guys di part yang ketiga. Terima kasih sudah mendengarkan dan jangan lupa di subscribe, like, dan share ya guys supaya saya bisa